Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Kita angkat pujian untuk memulaikan ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Tinggikan, ku agungkan.
Apa yang kami punya, kami mau persembahkan untuk kebaikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Buat ibadah kami ini ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Berkati kami pada malam hari ini ketika kami menerima firman-Mu. Firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Sebentar kami akan menaikkan puji-pujian. Bertatahlah di atas pujian kami. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami siap menyenangkan hati Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, kita siap menyenangkan hati Tuhan dengan hari pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari
firman Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian, hanya dekat Allahku. Haleluya. Kita yakini bahwa dengan kita dekat kepada Dia, kita erat kepada Allah kita, di situ kita mendapatkan suatu ketenangan. Tidak ada kata khawatir sedikit pun ketika kita berada dekat di dalam Tuhan. Di situ Tuhan selalu menggendong kita, memeluk kita, bahkan untuk memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku.
tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam pribadi lepas pribadi Tuhan, di setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih banyak karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Maafkan segala kesalahan dan ampuni setiap segala dosa kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu ketika kami mengakui dosa-dosa kami, Tuhan, disitulah pengampunan ada untuk kami Tuhan. Sehingga sebentar ketika firman-Mu Tuhan ditaburkan, benih firman-Mu ditaburkan, kami mau memberikan tanah hati kami yang paling baik Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan berbicara kepada kami Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berbicaralah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kebutuhan kami pada malam hari ini. Engkau tahu, Engkau yang mengerti setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan kembali dengan firman yang sebentar akan kami terima. Mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hati Tuhan hiburkan pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur, biarlah firman-Mu boleh kami terima dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa dan kami apalaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita pada saat malam hari ini. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Mari siapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, sama-sama kita akan mempelajari satu perikop di dalam Alkitab. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Saya akan beri judul firman Tuhan pada saat malam hari ini, agar tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Agar tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Puji Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua pada saat malam hari ini di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 mulai. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kejadian yang dialami oleh murid-murid Yesus ini merupakan gambaran bagaimana badai, persoalan, masalah yang juga kita alami. Itu seringkali membuat iman kita menjadi goyah. Kita begitu ketakutan. Saudara-saudara, bahkan seringkali kita mengalami yang namanya kehilangan kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada pegangan hidup. Kehidupan kita goncang, goyah. Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melihat kisah ini, saudara, dimulai dari ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ketika mereka hendak melewati danau itu,
Bapak Ibu perhatikan, kalau kita melihat tadinya mungkin mereka tidak mengalami, dan saat itu saat yang sangat baik, kelihatannya cuacanya baik, tetapi ketika mereka sedang berlayar, kemudian ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kalau Alkitab mencatat seperti ini, memang keadaannya seperti itu. Di situ dikatakan mengamuklah taufan. Taufan ini bukan hanya angin yang biasa, tetapi ini merupakan angin yang dahsyat. Di situ dikatakan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak selamanya kita menghadapi cuaca yang cerah, keadaan yang baik-baik saja terjadi di dalam kehidupan kita, seolah-olah semua jalan mulus seperti ada di jalan tol. Tetapi Allah mengizinkan hal ini dialami oleh murid-murid Yesus. Dan pada saat malam hari ini juga, ketika kita melihat diri kita, ketika kita melihat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah izinkan ada badai menerpa perahu kehidupan kita. Namun ketika kita menghadapi badai ini, saudara-saudara, kadangkala membuat kita menjadi gentar dan goyah. Iman kita menjadi lemah. Kita begitu ketakutan. Nah, pada saat malam hari ini ada 3 pelajaran penting yang harus kita perhatikan melalui kisah ini. Pengalaman dari murid-murid Yesus, biarlah ini juga menjadi pengalaman. Dan ada pelajaran-pelajaran penting yang harus kita pelajari dan kita mau terapkan itu di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, mari sama-sama kita melihat pengalaman dari murid-murid Yesus. Yang pertama adalah datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Saat kita datang kepada Yesus, Dia adalah sumber yang tepat. Sebab ketika kita datang kepada Yesus, Dia adalah sumber jawaban. Mari kita akan melihat di dalam ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Perhatikan baik-baik. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan ayat yang ke-39. Ia pun bangun, kemudian menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Kunci yang pertama agar kita tetap kuat di dalam menghadapi badai kehidupan, yang pertama adalah datang kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Yesus, kita ada di alamat yang tepat. Yesus menjadi sumber jawaban atas setiap persoalan hidup kita. Apalah yang terjadi ketika saat itu murid-muridnya, ketika ada angin taufan yang datang. Saudara-saudara, murid-murid Yesus kemudian mengambil langkah. Mereka keluar dari perahu. Dan mereka mengambil jalan yang lain, jalan pintas dan lain sebagainya. Tetapi yang dilakukan oleh murid-murid Yesus juga harus kita perhatikan baik-baik. Biarlah ini pun kita kerjakan. Ketika kita sudah kehilangan kekuatan, kita kehilangan daya, kita ada di dalam ketakutan, ada di dalam kebimbangan. Saudara, yang harus kita lakukan adalah cari Tuhan. Datang kepada Yesus. Datang kepada sumber jawaban itu sendiri. Yesus tidak pernah membuang dan menolak kita ketika kita datang kepada Dia. Bahkan ketika membaca di dalam Matius pasal yang ke-6, marilah di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waduh, luar biasa. Ketika kita datang kepada Yesus, ada jalan keluar, ada kelegaan, ada jawaban, ada kemenangan. Bahkan ketika kita mencari Tuhan, maka kita
akan berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya berjumpa dengan Tuhan melihat wajahnya, tetapi kita akan berjumpa dengan jawaban-jawaban atas persoalan hidup kita. Mari Bapak Ibu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh murid-murid Yesus ketika badai datang menerpa hidup mereka, yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka tidak lari dari masalah, tetapi mereka cari Tuhan sebagai sumber jawaban atas hidup mereka. Dan saat mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mendapatkan jawaban atas masalah hidup mereka. Yesus begitu tanggap ketika mereka panggil nama Yesus, mereka berseru kepada Yesus, mereka membangunkan Yesus. Dari sini kita melihat Yesus segera bangun. Dari sini kita melihat Allah begitu peduli akan masalah kita. Oleh sebab itu, mari ketika ada masalah, jangan pernah cari solusi di tempat lain. Saudara-saudara, apalagi kita mencari dan berharap kepada manusia. Cari dan gantungkan harapan kita kepada Yesus, dan Dialah yang menjadi sumber jawaban atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Puji Tuhan, Yesus menjawab masalah murid-muridnya saat itu. Mereka perlu ketenangan, mereka perlu Allah meneduhkan danau pada saat itu. Dan itulah yang Yesus lakukan. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka datang di alamat yang tepat. Yesus Allah yang berkuasa, yang sanggup meneduhkan danau itu, meneduhkan angin taufan yang begitu dahsyat. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebagai orang-orang percaya, ketika kita menghadapi persoalan masalah, pertama, prioritaskan Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan dalam hidup ini. Dia sumber jawaban dalam hidup kita. Dia sanggup untuk menolong kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam menghadapi badai kehidupan. Yang kedua adalah bangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Pada saat itu murid-murid begitu ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal yang lumrah ketika seseorang mengalami ketakutan. Ada banyak hal yang akan terjadi. Ada kegelisahan, ya. Coba manusia ketika kita menghadapi ketakutan, saudara-saudara, pasti kita akan merasa gelisah. Kita akan menjadi takut, kita akan kehilangan kekuatan. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-42, di sana dikatakan bahwa ketika pemazmur ini juga mengalami ketakutan, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Jadi yang akan terjadi ketika seseorang mengalami ketakutan, dia akan gelisah. Dia akan merasa cemas, ketakutan yang sehingga orang akan merasa tertekan, ya, stres. Bahkan di situ dikatakan dia akan menjadi gelisah, ya, gelisah. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Rupanya ini yang dialami oleh murid-murid Yesus, sama yang dialami oleh pemazmur ini. Bahkan di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku." Di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-12 di dalam Mazmur pasal 42. Bahkan di dalam Mazmur pasal 43, di dalam ayat yang ke-5 juga kata-kata yang sama persis. Di situ dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Jadi ini rupanya yang mendominasi kehidupan manusia ketika manusia ada di dalam ketakutan. Pertama, dia akan merasa stres dan tertekan, dan kemudian menjadi gelisah. Dan ketika orang stres, lambat laun dia akan meningkat ke level yang berikutnya, akan
terjadi yang namanya depresi, ada di dalam tekanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat ada di dalam tekanan, hal apa yang harus kita kerjakan? Kita harus kenal apa yang harus kita lakukan, sebagaimana yang Yesus sudah lakukan buat murid-muridnya. Di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-40 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Allah mencela murid-muridnya saat itu. Mengapa kamu takut? Nah, pada saat malam hari ini kita harus tahu bahwa ketika kita takut, maka di saat itu juga iman kita akan tenggelam. Iman kita menjadi goyah, iman kita menjadi lemah. Di dalam Matius di sana dikatakan, ketika Anak Manusia datang, adakah dia menemukan iman di muka bumi ini? Hari-hari ini banyak orang percaya, kita semua sedang diuji. Ada banyak persoalan yang terjadi sehubungan dengan pandemi, menggoncang dunia, menggoncang negara kita, menggoncang pekerjaan kita, menggoncang keluarga kita, perekonomian dan segala hal. Saudara-saudara, jujur kita menjadi takut, kita menjadi gelisah, dan banyak orang, tidak sedikit orang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit orang ada di dalam tekanan, ada di dalam persoalan yang begitu dalam, ya saudara, kesedihan. Karena apa? Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Saudara, semua bergoncang. Tetapi jangan sampai iman percaya kita menjadi goncang pada hari-hari ini. Mari bangkitkan iman percaya kita. Adakah di antara kita malam hari ini yang sedang lemah? Iman kita menjadi lemah. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh. Ada di antara kita malam hari ini, iman kita seperti tembok yang sudah roboh. Kita kehilangan daya dan kekuatan. Tetapi malam hari ini kita diingatkan lewat peristiwa ini. Di manakah imanmu? Mengapa engkau kurang percaya? Mengapa engkau begitu takut? Mari malam hari ini sama-sama kita, saya dan saudara, kita mau bangkitkan iman kita. Kita harus tahu bahwa ketika kita beriman percaya kepada Tuhan, maka di situ akan terjadi mujizat. Ketika banyak orang, ketika Yesus berkata, oh sungguh aku menemukan tidak ada iman sebesar dari orang ini yang ada di Israel yang aku jumpai. Jadi saudara-saudara, iman ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Harta yang tidak ternilai, yang tidak boleh sampai hilang dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang kehilangan pegangan, kehilangan iman. Tetapi kita sebagai orang percaya, Yesus berkata, kenapa engkau takut dan engkau tidak percaya? Jadi dari sini kita melihat banyak orang yang kehilangan iman. Tetapi malam hari ini saya percaya, apa yang menjadi pelajaran bagi kita, bangkitkan iman percaya kita. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, di sana dikatakan, Roma 1 ayat yang ke-17. Saya baca buat kita semua. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mari orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau hidup oleh iman. Iman menjadi dasar dari segala sesuatu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Apa yang kita harapkan, yang belum pernah kita lihat, biarlah itu kita imani. Saudara-saudara, bagaimana caranya? Iman itu timbul melalui pendengaran akan firman Kristus. Saat kita
membaca firman Tuhan, iman kita dibangkitkan. Hari-hari ini ketika semakin banyak masalah terjadi dalam hidup kita, semakin banyak kita justru mengkonsumsi firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi kita. Itu yang akan membangkitkan iman percaya kita, sehingga kita melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu hal yang kedua. Dan yang ketiga sekarang, agar kita tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan, adalah kita taat kepada Allah. Di dalam Markus tadi pasal yang keempat ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid taat kepada Yesus, ketika mereka percaya, mereka tidak takut, mereka mengundang Yesus, mereka menjadikan Yesus sebagai sumber jawaban, maka mereka taat kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan saat mereka taat kepada Tuhan, di situ kuasa Allah dinyatakan bagi mereka. Danau menjadi teduh, angin menjadi reda. Dari sini kita melihat, ketika kita tunduk dan taat kepada Tuhan, Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita taat dan tunduk kepada Tuhan, maka Dia yang akan meneduhkan angin dan badai dalam kehidupan kita. Murid-muridnya sudah mengalami hal ini, hal yang sama. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Mari kita mau tunduk kepada Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, memerintahkan, cari aku. Mari kita mau cari Tuhan hari-hari ini. Semakin dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, pelihara iman. Bangkitkan iman kita. Pakai iman kita. Saudara-saudara, mari kerjakan hal itu. Percaya kepada Dia. Maka hal itu yang akan terjadi. Kemenangan besar di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Saat ada perintah Tuhan, ketika kita taat, ujung-ujungnya, hasilnya adalah berkat. Hasilnya adalah kemenangan. Berkat bukan hanya bicara soal finansial, tetapi berkat itu bicara soal kemenangan atas masalah hidup kita. Ada jalan keluar, ada solusi, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada kekuatan yang baru. Ada semangat, ada sukacita, ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, saya mau tunduk kepada Tuhan. Saya mau taat kepada Tuhan. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ketika Allah izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, kita menangis, ada air mata yang keluar. Tetapi kita mau berkata, Tuhan, jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Dan ketika kita taat, di situ kita mulai akan melihat hal-hal yang indah, yang luar biasa Allah kerjakan dalam hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, kesehatan kita. Saudara-saudara, tunduklah kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Murid-muridnya terheran-heran, dibuat tercengang ketika melihat kedahsyatan kuasa Tuhan. Angin ribut diredakan, danau menjadi teduh, dan murid-muridnya melihat sendiri bagaimana Allah bekerja dengan caranya yang ajaib. Mari Bapak Ibu, undang Yesus, datang kepada Yesus, jadikan Dia pribadi satu-satunya yang menjadi andalan dalam hidup kita. Yang kedua, mari bangkitkan iman percaya kita. Terus berharap kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Dia, kita akan melihat mujizat Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Terus kumandangkan, terus perkatakan firman Tuhan. Saudara-saudara, sebab dari perkataan kita mengalir, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita katakan,
Saudara-saudara, itu merupakan perkataan-perkataan iman. Komitmen-komitmen yang ada. Saudara-saudara, maka kita akan melihat hal yang indah, yang dahsyat, luar biasa Allah kerjakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, tunduklah kepada Allah. Dia yang akan mengerjakan yang terbaik buat kita. Haleluya, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat malam hari ini. Allah mengizinkan ada badai, ada taufan, ada masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tapi Tuhan Yesus, melalui kisah ini kami diingatkan kembali agar kami mau tetap datang kepada Tuhan sebagai sumber jawaban dalam hidup kami. Yesus, segala-galanya, Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Dan berikutnya Tuhan, kami mau membangkitkan iman percaya kami. Kami mau terus memelihara iman kami. Kami terus memelihara iman kami. Biarlah Tuhan kami terus didapati Tuhan Yesus percaya kepada Engkau. Dan saat kami percaya kepada Engkau, di situ kami akan melihat mujizat Allah. Kami mau belajar tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu rencana Allah akan digenapi dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berkati kami semua. Kami percaya Tuhan memperhatikan dan mendengar setiap doa dan seru kami. Berkati domba-dombamu dalam segala usaha mata pencaharian domba-dombamu. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi berkat-berkat rohani menjadi bagian umat-umatmu. Ada janji pertolongan, ada janji kesembuhan, ada penghiburan, ada sukacita dan damai sejahtera. Terus berkati Tuhan domba-dombamu. Ketika mereka susah, Engkau memberikan penghiburan. Ketika mereka lemah, Tuhan datang memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih ketika mereka sakit, Tuhan datang menjadi penyembuh yang heran. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan dan dilalukan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia. Berkati Tuhan buat Kota Malang. Berkati buat pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Hebron. Berkati kami semua yang sudah menyaksikan dan mendengar Tuhan Yesus tayangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya ketika kami pegang firman Tuhan, maka kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.